Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megi Rahma. Di sini saya akan menampilkan video yaitu pemeriksaan fisik pada ibu nifas, perawatan payudara, dan teknik menyusui. Baiklah, terima kasih. Baik Ibu, saya bidan yang bertugas hari ini. Kedatangan Ibu kemarin, ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya akhir-akhir ini merasakan pusing, mata saya berkunang-kunang, mudah lelah juga Bu. Oh baik Bu, saya tanya dulu ya Bu ya, sedikit namanya siapa? Namanya Ibu Ana. Ini kunjungan pertama atau kunjungan ulang Bu? Kunjungan ulang. Oh, boleh saya lihat bukunya? Sebentar ya Bu ya, saya pindahkan dulu datanya. Ibu Ana ya Bu ya? Ya. Usianya 23 ya. tahun. Kesini sama suami Bu? Enggak, sendirian. Sendirian Bu? Ya. Kenapa nggak sama suami Bu? Suaminya lagi kerja. Oh, lagi kerja ya Bu ya? Iya baik Ibu, nanti saya akan lakukan pemeriksaan ya Bu, pemeriksaan fisik kepada Ibu Ya. dari kepala sampai kaki, kemudian juga nanti ada pemeriksaan mungkin dari bagian payudara Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya. Ya kalau begitu bisa langsung ke ruangan sebelah ya Bu ya. Ya. Maaf Ibu, sebelumnya Ibu tanda tangan dulu di sini sebagai bentuk persetujuan tindakan ini dilakukan ya Bu ya. Ya. Baik, kalau begitu bisa langsung ke ruangan sebelah ya Bu ya. Baik Ibu, silakan duduk dulu di sini. Saya siapkan alat dulu. Ya. Adapun alat yang disiapkan yaitu tensimeter, stetoskop, termometer, linet, HB Safli, kasa steril di dalam kom, bengkok, refleks patella, kemudian ada tempat sampah, pengukur tinggi badan, pengukur berat badan, kemudian ada pengukur lingkar lengan. Baiklah, kemudian setelah menyiapkan alat, kita siapkan tempat tidur. Pastikan tetap menjaga kenyamanan klien atau pasien. Setelah itu, kita cuci tangan. Kemudian keringkan dengan handuk bersih dan kering. Kita lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Baik Ibu, ketiaknya basah tidak Bu? Tidak. Permisi ya Bu, kita cek dulu suhunya. Kemudian sambil menunggu pengecekan suhu, ya tangannya seperti ini Bu, ya seperti itu. Kemudian kita cek tekanan darah. Maaf ya Bu ya.
tangannya rileks saja Bu, ya seperti itu. Wah, tensinya ini rendah ya Bu dari sebelumnya. Ibu sering begadang ya Bu ya? Iya. Kadang susah tidur. Oh begitu ya Bu, Ibu jangan sering-sering begadang ya Bu. Ibu harus istirahat yang penuh. Ini rendah sekali Bu, tekanan darahnya. Maaf ya Bu ya. Suhunya normal 36,5 derajat Celcius. Ini tekanan darahnya 90/80 Bu. Kemudian kita hitung nadi dan pernapasan Ibu selama 1 menit penuh menggunakan jam tangan atau stopwatch. Nadinya normal ya Bu, 80 kali per menit. Pernapasannya juga normal, 20 kali per menit. Kemudian kita ukur lila menggunakan pengukur. Ibu tangannya dominan kiri atau kanan Bu? Kanan. Kanan. Tangan kirinya sini ya Bu ya. Permisi ya Bu. Rileks aja tangannya, nggak apa-apa Bu ya. Nilainya normal ya Bu, 25 cm. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan berat badan dan tinggi badan ya Bu. Ibu bisa berdiri di sini ya Bu. Ya. Ukur dulu tinggi badannya. Oke, tinggi badannya 160 cm ya Bu. Ibu di sini Bu. Ukur berat badannya. Oke, berat badannya 56 kg ya Bu. Kemudian setelah itu membantu Ibu untuk berbaring di tempat tidur. Saya bantu ya Bu. Iya. Ya. Nyaman tidak Bu? Atau terlalu tinggi? Terlalu. Ya. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan head to toe dari kepala. Baik Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan dari kepala Ibu. Boleh saya buka jilbabnya ya Bu ya? Boleh. Ya, maaf ya Bu ya, permisi ya. Ya, lakukan pemeriksaan pada rambut. Rambut bersih, tidak rontok dan tidak berketombe. Tetap dijaga ya Bu kebersihan rambutnya. Kemudian periksa mata, bisa lihat ke atas Bu ya, seperti itu. Konjungtivanya pucat, sklera putih, mata simetris. Ibu ini konjungtivanya pucat, kemungkinan karena Ibu sering begadang itu ya Bu ya. Ibu kurang istirahat ya Bu ya. Kemudian periksa telinga. Maaf ya Bu, telinga bersih, tidak ada sekret. Ini berdengung tidak Bu? Sering seperti itu tidak? Baiklah. Kemudian periksa leher. Maaf ya Bu, permisi ya. Coba Ibu menelan Bu. Sakit tidak Bu? Tidak ada pembesaran kelenjar tiroid, pembesaran kelenjar limfa ataupun vena jugularis. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada payudara Ibu. Baik Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan di payudara Ibu ya Bu ya. Saya buka ya bajunya ya Bu ya, saya bantu ya. Saya buka. Kemudian
infeksi payudara simetris atau tidak. Payudara simetris dan puting susu menonjol dan bagian areola itu menghitam. Kemudian lakukan palpasi. Ini tidak ada benjolan ya Bu pada payudaranya. Jangan lupa juga saat pemeriksaan payudara cek kolostrum sudah keluar atau belum. Maaf ya Bu ya, kolostrum belum keluar. Kemudian ini puting susunya juga bersih. Ibu sering menjaga tidak kebersihan payudaranya Bu. Ya, tetap dijaga ya Bu ya. Saya akan ajarkan bagaimana cara perawatan payudara. Nanti Ibu siapkan kapas. Nah, di kapas ini Ibu taruh minyak dan kompres puting susu Ibu dan bagian areola mamai Ibu, bagian hitam ini dengan kasa yang telah diberi minyak ini dikompres selama 5 menit Bu. Lakukan hal yang sama pada payudara satunya. Bersihkan daerah puting dan mamai ya Bu ya, seperti itu. Kemudian lakukan pemeriksaan pada perut Ibu. Ibu, saya akan lakukan pemeriksaan pada perut Ibu ya Bu ya. Nanti akan saya palpasi ya Bu. Kemudian kita inspeksi dulu perut, masa pembesarannya sesuai dengan usia kehamilan. Perut membesar sesuai usia kehamilan. Kemudian lihat adakah striae gravidarum. Dilihat tidak ada striae gravidarum. Kemudian lihat adakah bekas luka atau tidak. Terdapat tidak ada bekas luka pada perut Ibu. Kemudian palpasi limfa dan hepar, lihat pembesarannya sesuai atau tidak. Kemudian lakukan pemeriksaan Leopold. Maaf ya Ibu, kakinya kita angkat dulu ya Bu, ditekuk seperti ini. Kemudian lakukan pemeriksaan Leopold 1 untuk menentukan tinggi fundus uteri. Permisi ya Bu. Tinggi fundus uterinya 31 cm ya Bu. Kemudian untuk Leopold 1 untuk menentukan apa yang terdapat di bagian atas fundus Ibu. Kumpulkan terlebih dahulu. Teraba bulat, kemudian tidak melengking dan lunak. Kemungkinan ini adalah bokong janin ya Bu. Kemudian lakukan Leopold 2 pada bagian sisi kiri dan kanan Ibu. Pada sisi kiri Ibu ini teraba keras seperti papan. Kemungkinan ini adalah punggung janin ya Bu. Kemudian pada sisi sebelah kanan Ibu ini teraba bagian-bagian terkecil janin ya Bu. Kemungkinan ini adalah ekstremitas janin. Kemudian lakukan Leopold 3 untuk menentukan bagian terendah janin. Isi ya Bu. Teraba bulat, melenting, dan keras. Kemungkinan ini adalah kepala janin ya Bu. Maaf Ibu, kakinya luruskan kembali. Maaf ya Bu. Kita lakukan pemeriksaan DJJ, temukan punktum maksimum, dan lakukan pemeriksaan DJJ menggunakan Lindex. Kemudian hitung selama 1 menit sambil melihat jam tangan. Nilai frekuensi DJJ normal atau tidak. Ibu, ini DJJ-nya 136 kali per menit. Normal ya Bu. Kemudian setelah kita melakukan pemeriksaan DJJ, setelah itu kita tanyakan pada Ibu, Ibu ambeien tidak Bu? Pernah ambeien atau sekarang tidak?
Terus bagian genitalia ibu, bagian kemaluan ibu, apakah mengalami keputihan yang banyak, gatal? Tidak ya Bu? Tidak berbau? Tidak. Kita lakukan pemeriksaan pada ekstremitas. Permisi ya Bu. Tidak ada udem pada ekstremitas ibu. Ibu bisa miring ke kanan sedikit, saya bantu ya Bu. Miring ke sana, ya. Dan tidak adanya varises. Ya Ibu bisa berbalik lagi, saya bantu ya. Kemudian setelah itu bantu Ibu untuk duduk untuk melakukan pengecekan refleks costovertebrae. Baik Ibu, saya bantu ya untuk duduk, miring dulu ke kanan ya. Ya, miring dulu. Saya bantu ya Bu. Oke. Ya, Ibu bisa duduk seperti itu. Kemudian lakukan pengecekan refleks costovertebrae dengan cara seperti ini. Sakit tidak Bu? Tidak. Tidak. Kemudian lakukan pengecekan refleks patella. Kemudian setelah melakukan pengecekan refleks patella, kita anjurkan Ibu untuk ke laboratorium. Baik Ibu, saya telah melakukan pemeriksaan fisik kepada Ibu. Semuanya dalam keadaan normal ya Bu. Cuma nanti saya arahkan Ibu ke laboratorium untuk dicek lagi HB-nya ataupun protein urinnya ya Bu ya. Bisa saya bantu untuk bangun? Ya, ini silakan bawakan kertasnya, nanti silakan datang lagi kembali jika hasil pemeriksaan sudah ada ya Bu ya. Kemudian setelah kita menganjurkan klien atau pasien ke laboratorium, kita rapikan alat, pisahkan alat-alat yang akan kita dekontaminasi. Kemudian buang sampah-sampah pada tempat sampah yang telah disediakan. Kemudian keringkan dengan handuk bersih dan kering. Bu. Ya, silakan duduk Bu. Ini hasilnya. Pemeriksaannya tadi ya Bu ya. Oke baik Ibu, ini HB-nya rendah Ibu, cuma 9,8%, 9,8 gram persen ya Bu. Ini rendah sekali, jadi Ibu harus mengkonsumsi tablet Fe atau suplemen zat besi. Masih ada atau enggak Bu? Nanti saya kasih kembali ya Bu, aturan minumnya 1 kali 1 hari Ibu harus minum ya Bu ya. Nah kemudian Ibu juga harus mengkonsumsi makanan yang akan kaya zat besi ya Bu ya, seperti sayur-sayuran yang berwarna hijau, ikan, ayam, kemudian ada kacang-kacangan, telur. Ibu harus mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi ya Bu ya. Kemudian selain itu juga Ibu harus
memenuhi kebutuhan vitamin C, karena agar tubuh dapat menyerap zat besi juga diperlukan vitamin C. Itu bisa didapat dari buah-buahan seperti kiwi, jeruk ya Bu ya. Kemudian selain itu juga ibu harus istirahat yang cukup. Ibu tidur siang minimal 2 jam, ibu tidur malam 6-8 jam ya Bu ya. Ibu harus istirahat yang cukup, yang penuh ya Bu ya, karena bisa berpengaruh terhadap kondisi janin bila ibu tidak terpenuhi nutrisinya dan istirahatnya. Selain itu juga ibu harus mulai mempersiapkan persiapan persalinan ya Bu ya. Mungkin dari kondisi ibu, kemudian dari pakaian bayi, kemudian dananya, ibu harus dipersiapkan sedikit demi sedikit dari sekarang ya Bu ya. Apakah ibu mengerti apa yang telah saya sampaikan? Ya. Kalau mengerti, ibu bisa mengulang kembali. Saya harus berbanyak makan makanan yang bergizi seperti sayur dan kacang-kacangan, meminum tablet FE, dan juga mulai mempersiapkan alat-alat untuk persalinan. Ya, begitu ya Bu ya. Apakah ada yang ingin ibu tanyakan kembali? Tidak. Tidak. Kalau begitu, pemeriksaan hari ini selesai ya Bu ya. Terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih. Ini buku KIA-nya, silakan dibawa kembali ya Bu. Ya Bu. Ya.